Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Aura Syufi dengan NIM 21241011001002 dari mata kuliah Sistem Basis Data dari kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan presentasi tentang bagaimana mengimplementasi desain database pada modul 4 praktikum di Sistem Basis Data. Jadi pada kali ini diberi tugas untuk menyederhanakan IRD. Di sini ada soal yang diberikan pada modul 4 ini, yaitu yang pertama, mengimplementasikan IRD laboratorium secara lengkap. Yang kedua yaitu untuk setiap tabel diisikan minimal 3 baris data. Yang soal nomor 3 yaitu pada tabel persimpangan detail peminjaman untuk primary key menggunakan Barrett relationship, lalu di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Lalu yang keempat yaitu mengimplementasikan IRD rental mobil yang ada di materi modul 5 dan dikerjakan soal yang ada di slide tersebut. Selanjutnya yang pertama ini lanjut kepada PG admin di sini, yaitu untuk soal nomor 1 di sini juga dijelaskan ada tahapan untuk mengimplementasikannya. Yang pertama yaitu menjelaskan tipe data yang digunakan. Nah, untuk tipe data dari lab sendiri di sini di sini sudah dijelaskan ada IRD yang harus kita jelaskan, ada entity jenis barang, ada entity barang, ada entity lab, ada entity kepala lab, ada entity dosen, ada entity pengembalian, ada entity aslab, lalu ada entity item peminjaman, lalu ada entity peminjaman sama entity kegiatan. Nah, di sini juga sudah dijelaskan secara lengkap, dideskripsikan ada unique key-nya, keterangan-keterangannya, dan juga ada primary serta atribut-atribut yang ada di dalamnya. Selanjutnya untuk di sini di sini secara jelas ada IRD tentang jenis barang. Jenis barang di sini memiliki nama jenis sebagai unique key. Di sini saya menggunakan create table. Create table di sini memiliki fungsi untuk membuat tabel jenis barang, yaitu entity jenis barang. Di sini ada atribut jenis barang ID dengan tipe data small serial, lalu primary key. Nah, sini primary key. Lalu untuk di sini small serial, mengapa? Yaitu maksudnya adalah auto increment, jadi langsung diurutkan jenis datanya, jenis atributnya. Lalu atribut yang selanjutnya ada nama jenis, di sini tipe data varchar, lalu not null. Not null di sini adalah maksudnya harus diisi. Maksudnya itu adalah harus diisi. Seperti di sini sudah dideskripsikan dengan jelas. Yaitu mandatory.
Untuk keterangan di sini adalah optional, yaitu dengan tipe teks. Maksudnya teks di sini mengisikan apapun, jenis data apapun yang ingin dimasukkan. Lalu kita blok, di sini kita run. Nah, di sini sukses ya. Selanjutnya, kalau misal kita akan lihat, kita di sini bisa memasukkan select from jenis barang underscore barang. Misal di sini kita run. Nah, tabel jenis barang. Harusnya di sini ada tabel. Tabel jenis barang. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke create tabel. Selanjutnya ada tabel barang di sini memiliki atribut, yaitu atribut jenis barang ID, yaitu tipe data small serial dan primary key. Lalu ada atribut nama jenis, di sini tipe datanya varchar, yaitu ada not null, mandatory, lalu dengan keterangan teks seperti yang di sini creatable di sini creatable lab dan di sini kita kembalikan lagi yaitu creatable barang. Di sini ada barang ID, atribut barang ID yaitu small serial yaitu primary key, lalu adalah auto increment, lalu nomor seri, varchar yaitu unique, dan not null yaitu mandatory. Di sini ada deskripsi. Deskripsi di sini yaitu teks yang berfungsi atau memasukkan jenis data apapun. Selanjutnya bisa kita run dulu. Nah, sudah masuk ya. Misal kita lihat di sini, ini kita refresh dulu. Nah, setelah kita refresh akan masuk ke dalam laboratorium. Ada tabel. Bisa kita lihat tabelnya sudah masuk atau belum di sini. Nah, di sini ada tabel jenis barang dan juga barang. Selanjutnya ada creatable entity creatable lab. Di sini ada atribut lab ID, small serial, dan juga primary key, lalu ada atribut nama lab yaitu varchar dengan tipe data varchar, not null, mandatory yang harus diisi, lalu ada deskripsi teks. Ini kita run dulu juga, kita run. Nah, di sini sudah, lalu kita di sini kita refresh. Nah, di sini langsung masuk ada tabel dari barang. Selanjutnya misal kita lihat select from lab. Kita blok lalu kita run. Nah, successfully query. Kita hapus dulu. Selanjutnya yaitu ada entity creatable. Di sini kita masukkan entity kepala lab, yaitu ada tanggal mulai dengan tipe datanya date, lalu not null itu mandatory perlu diisi, lalu di sini ada tanggal selesai tipe datanya date, lalu ada status di sini tipe datanya chart dan not null harus diisi. Lalu kita run dulu. Sini kita run, sukses. Selanjutnya ada creatable, di sini creatable dosen, kita masukkan dosen ID dengan tipe data small serial, auto increment, lalu ada primary key, lalu NIP, di sini tipe datanya varchar, juga unique, di sini ada not null, maksudnya harus diisi.
Nah, harus diisi. Selanjutnya ada nama, atribut nama, varchar, dan not null harus diisi mandatory. Selanjutnya kita run. Nah, sudah bisa. Lanjut kepada create table item peminjaman. Di sini pada entity item peminjaman memiliki atribut nomor seri, memiliki tipe data varchar, yaitu primary key, lalu ada kondisi barang saat keluar. Di sini ada teks, tipe datanya teks, lalu not null harus diisi, lalu ada kondisi barang saat kembali, di sini juga teks. Bisa kita lihat di sini pada entity item peminjaman. Nah, di sini kondisi barang saat kembali itu tadi tidak diisikan not null karena dia itu optional atau tidak mandatory ya, optional, jadi tidak harus diisikan. Selanjutnya kita run dulu. Nah, lanjut kepada create table. Di sini ada pengembalian, ada atribut pengembalian ID yaitu small serial primary key, lalu ada atribut tanggal pembelian. Di sini tipe datanya date dan not null mandatory harus diisi. Jadi kita run dulu. Nah, sudah sukses. Selanjutnya ada create table aslab. Di sini ada atribut aslab ID yaitu small serial dengan keterangan primary key. Small serial di sini tadi ada sama auto increment langsung diurutkan. Lalu di sini ada atribut name dengan tipe data varchar not null yaitu unique, mandatory harus diisikan. Lalu ada atribut nama di sini varchar not null harus diisi mandatory. Lalu ada atribut nomor HP di sini tipe datanya varchar not null dan unique. Lalu ini kita run lagi. Nah, sukses. Selanjutnya ada create table peminjaman. Di sini memiliki atribut yaitu peminjaman ID, small serial yaitu tipe datanya, auto increment adalah peminjaman ID yaitu primary key, lalu ada tanggal pengajuan di sini date, not null harus diisi, lalu ada tanggal persetujuan juga tanggal keluar barang, di sini tipe datanya date. Di sini tidak mandatory atau optional. Jadi tidak harus diisikan. Selanjutnya kita run dulu. Nah, sukses. Selanjutnya ada create table kegiatan. Di sini memiliki atribut kegiatan ID yaitu small serial atau auto increment. Di sini primary key, lalu ada nama kegiatan. Atribut nama kegiatan tipe datanya varchar atau not null itu unique berarti harus diisi mandatory. Lalu ada tanggal mulai di sini tipe datanya date, not null yaitu mandatory, lalu tanggal selesai di sini date, not null mandatory, lalu ada keterangan di sini teks yaitu mandatory atau not null yang memiliki keterangan harus diisikan. Harus diisi. Selanjutnya ada create table UKM. Di sini ada atribut UKM ID memiliki tipe data small serial yaitu auto increment. Lalu tipe yaitu primary key, lalu ada atribut nama UKM memiliki tipe data varchar yaitu unique atau not null, lalu ada keterangan teks di sini optional, jadi tidak harus diisikan. Sudah kita run juga sukses. Di sini juga sudah dijelaskan secara lengkap bagaimana relationship-nya antara entity satu dengan entity yang lain. Lanjut, di sini saya menggunakan alter tabel. Alter tabel di sini berfungsi untuk melakukan relationship antara alter tabel barang dengan ID jenis barang juga ID lab.
barang memiliki relasi antara jenis barang dan juga dengan lab. Nah, di sini alter tabel dari barang yaitu menambahkan atau add ID jenis barang dengan tipe data integer, not mandatory. Lalu menambahkan constraint. Constraint di sini menambahkan foreign key dari jenis barang. Foreign key jenis barang dijadikan mengganti namanya menjadi ID jenis barang, mengambil referensi dari tabel jenis barang yaitu jenis barang ID. Lalu ada di sini menambahkan add ID lab yaitu dengan tipe data integer yaitu not null, berarti mandatory harus diisi. Menambahkan constraint dari foreign key lab, constraint foreign key lab mengganti namanya menjadi ID lab. Dari referensi, mengambil referensinya dari tabel lab. Itu primary key-nya lab ID. Selanjutnya di sini bisa kita run. Nah, sudah sukses. Selanjutnya di sini ada alter tabel pengembalian. Di sini alter pengembalian memiliki relationship dengan ASLab. Di sini bisa kita lihat pengembalian memiliki relationship dengan ASLab. Nah, di sini kita menambahkan ID ASLab yaitu integer dengan tipe data integer yaitu not null mandatory, dengan menambahkan constraint yaitu constraint-nya FK foreign key ASLab diganti menjadi ID ASLab dengan mengambil referensi dari tabel ASLab yaitu primary key ASLab ID. Di sini bisa kita run. Nah, sukses. Selanjutnya di sini ada alter tabel dari ASLab. Bisa kita lihat bahwa ASLab memiliki relationship dengan lab. Yaitu di sini maksudnya menambahkan ID lab. Menambahkan ID lab di sini sebagai primary key dengan tipe data integer yaitu not null berarti harus diisi. Lalu add constraint, menambahkan constraint dari foreign key lab yaitu diganti namanya menjadi ID lab dan mengambil referensi dari tabel lab yaitu lab ID. Di sini bisa kita run. Nah, sukses. Selanjutnya ada alter tabel kegiatan. Di sini bisa kita lihat bahwa kegiatan di sini memiliki relationship dengan UKM. Nah, di sini kita menambahkan ID UKM sebagai primary key, memiliki tipe data integer dan not null, berarti mandatory, yaitu harus diisi. Mengadd constraint, add constraint, menambahkan dari foreign key UKM, yaitu ID UKM, dan mengambil referensi dari tabel UKM, yaitu UKM ID. Di sini bisa kita run. Nah, sudah sukses. Selanjutnya, di sini bisa kita lihat dulu, refresh tabelnya ada berapa. Nah, tabel di sini menjadi ada 11 tabel. Karena kita sudah tadi membuat create tabel dan di sini akan terlihat tabel apa saja yang kita tambahkan. Selanjutnya yaitu mengalter tabel, membuat relationship antara pada tabel peminjaman, yaitu relationship-nya ada ID ASLab, juga ada ID kegiatan. Di sini ditambahkan sama-sama memiliki
tipe data integer, yaitu not null, yaitu mandatory, menambahkan constraint dari foreign key aslab, diganti namanya menjadi ID aslab, lalu mengambil referensi dari tabel aslab, yaitu aslab ID. Yang kedua itu ada ID kegiatan, yaitu meng-add constraint foreign key dari kegiatan, mengganti namanya menjadi ID kegiatan, lalu mengambil referensinya itu dari tabel kegiatan, yaitu kegiatan ID. Di sini bisa kita run. Nah, sudah sukses. Selanjutnya ada alter tabel. Di sini ada alter kepala lab, yaitu kepala lab memiliki relationship antara lab dengan dosen. Di sini bisa kita lihat menambahkan ID lab dengan tipe data integer, yaitu not null atau mandatory, berarti harus ditambahkan. Lalu ada meng-add ID dosen. Di sini integer tipe datanya, yaitu not null, berarti harus mandatory. Lalu ada add constraint, di sini dari foreign key lab, diganti namanya menjadi ID lab, mengambil referensi dari tabel lab, yaitu lab ID. Pada ID dosen, di sini kita menambahkan constraint, yaitu foreign key dosen, diganti namanya menjadi ID dosen, lalu mengambil referensi dari tabel dosen, yaitu primary key-nya dosen ID. Di sini bisa kita run. Nah, sukses. Selanjutnya, di sini kita membuat Barrett relationship kepala lab. Barrett relationship ini maksudnya selanjutnya yaitu ada kita membuat Barrett relationship. Di sini dari kepala lab, yaitu kita mengalter tabel dari kepala lab, lalu menambahkan add primary key, yaitu dari ID lab dan ID dosen. Di sini bisa kita run. Nah, alter tabelnya sudah sukses. Bisa kita lihat, yaitu select. Select from kepala lab. Oh iya, relation kepala di sini harus. Oh, tadi belum di run dulu ya. Nah, di sini kita run dulu. Di sini kita refresh. Nah,
Selanjutnya yaitu mengalter tabel dari item peminjaman. Di sini ada ID. Di sini ada menambahkan ID barang, ada ID pengembalian, juga menambahkan ID peminjaman. Ketiganya di sini sama-sama integer dan not null, itu ditambahkan, lalu ada di constraint foreign key barang. Di sini ada ID barang, menerima referensi, mengambil referensi dari barang, ID barang ID. Di sini juga ada add constraint. Di sini lalu di sini kita ada constraint foreign key barang, ya, diganti namanya menjadi ID barang, lalu mengambil referensi dari tabel barang, yaitu barang ID. Lalu di sini ada ID constraint dari foreign key pengembalian, yaitu dijadikan ID pengembalian, diganti namanya mengambil referensi dari pengembalian, tabel pengembalian, yaitu pengembalian ID. Lalu selanjutnya mengadd constraint foreign key peminjaman, yaitu dari ID peminjaman mengambil referensi dari peminjaman, tabel peminjaman yaitu peminjaman ID. Selanjutnya yaitu ada bear relationship dari peminjaman. Di sini kita mengalter tabel item peminjaman lalu memiliki dari ID peminjaman. Di sini kita run. Oh, di sini belum kita run ya. Dari ID peminjaman. Di sini kita peminjaman dengan item peminjaman. Nah, di sini kita run. Nah, di sini sudah bisa kita alter ya. Berarti tadi belum di run. Nah, berarti sudah, misal kita lihat select from item peminjaman. Nah, sukses ya. Bisa kita lihat. Bisa kita hapus dulu. Di sini selanjutnya di sini kita sudah tadi ya. Ya, sudah. Selanjutnya yaitu kita menambahkan value. Value di sini sebentar. Nah, value di sini yaitu menggunakan insert into. Maksudnya di sini yaitu menambahkan ke dalam jenis barang, yaitu di jenis barang ini kita menambahkan nama jenis dan keterangan. Di sini kita masukkan value-nya, yaitu value pertama ada mikroskop, memiliki keterangan mengamati bakteri, lalu ada nama jenis di sini di tabung reaksi, memiliki keterangan tempat pencampuran cairan, lalu di sini ada nama jenis yaitu baju lab, memiliki keterangan untuk melindungi tubuh. Di sini bisa kita run. Nah, insertnya sudah kita run. Mungkin kita bisa lihat untuk select from jenis barang. Nah, bisa kita lihat.
Di sini tabelnya udah jadi ya. Nah, di sini kok nggak kelihatan ya? Mungkin di sini kita bisa hapus saja ini. Mungkin bisa kita run lagi untuk value-nya. Nah, di sini kita bisa run. Mungkin di sini kita bisa drop dulu. Drop table jenis barang. Oh, ini tidak bisa kita drop. Hapus dulu, lalu kita lanjut saja. Kita memiliki insert into di sini, memiliki fungsi yaitu menambahkan, masukkan ke dalam value pada atribut dosen, entity dosen, yaitu ada atribut nib nama. Di sini kita memasukkan value yaitu yaitu ada 100888 Spiderman, lalu ada 100889 Batman, lalu ada 100890 Captain America. Di sini bisa kita run dulu. Nah, sudah masuk. Mungkin kita di sini bisa kita refresh. Di sini mungkin kita bisa refresh di sini. Nah, selanjutnya yaitu menginsertkan, menambahkan ke dalam UKM. Ada nama UKM keterangan, di sini adalah Laos Belajar Pemrograman, etalase tentang kesenian, dan binari tentang reporter. Di sini bisa kita run dulu. Sudah masuk, lalu ada selanjutnya insert into lab, nama lab dan deskripsi. Di sini value-nya nama labnya Basda, deskripsinya basis data, nama labnya Jarkom, deskripsi jaringan komputer, nama labnya Arkom, dan deskripsinya yaitu arsitektur komputer. Di sini kita run dulu. Sudah sukses. Selanjutnya menginsertkan, menambahkan value kepada atribut kepala lab. Di sini ada tanggal mulai, tanggal selesai, status ID lab, dan ID dosen. Tadi kita sudah membuat relationship kepala lab, jadi kita memanggil kembali relationship-nya, yaitu ada ID lab dan juga ID dosen. Di sini bisa kita run. Lalu sukses. Selanjutnya ada memasukkan pada barang. Di sini ada nomor seri, deskripsi, ada ID jenis barang, dan juga ID lab. Sama seperti tadi, kita mengalter entity barang, memiliki relationship dengan ID jenis barang, dan juga dengan ID lab. Di sini ada nomor seri, di sini ada 505, 708, dan 805, memiliki deskripsi kaca pembesar, tabung Allen Mayer, dan juga cairan NaCl. Di sini juga ada ID jenis barang, ada nomor 1, 32, lalu ada ID lab 322. Di sini bisa kita lihat bahwa pada ID jenis barang yang pertama itu tadi adalah mikroskop, berarti seperti itu. Kalau nomor 2 berarti ID jenis barangnya tabung reaksi, seperti itu. Sama seperti ID lab tadi, kalau indeksnya itu 1 berarti Basda, indeksnya 2 berarti Jarkom, lalu ID dosen juga sama. Jika nomor 1 berarti ID dosennya adalah Spiderman, nama dosennya. Lalu jika dosen nomor 3 yaitu Captain America dengan ID 100890. Selanjutnya
sini tadi sudah kita belum kita run ya, kita run dulu. Sudah sukses. Selanjutnya ada insert into kegiatan. Di sini kita menambahkan value kepada entity kegiatan, ada nama kegiatan, tanggal mulai, tanggal selesai, dengan keterangan juga ID UKM. Sama seperti tadi penjelasannya, jadi kita run dulu, sudah bisa. Selanjutnya ada insert into ASLab. Di sini menambahkan value kepada entity ASLab, ada NIM, nama, nomor HP, dan juga ID lab. Seperti yang kita tahu tadi bahwa entity ASLab memiliki relationship dengan lab. Jadi kita memanggil primary key lab yaitu ID lab. Di sini value-nya kita masukkan, ada NIM-nya, ada nama, dan juga nomor HP serta ID lab-nya. Kita run juga sukses. Selanjutnya ada insert into peminjaman. Di sini ada tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, ada ID ASLab, dan juga ID kegiatan. Di sini kita memasukkan value-nya juga. Kita run juga, di sini sudah bisa. Selanjutnya ada insert into pengembalian. Di sini pada entity pengembalian kita memasukkan value, yaitu dengan atribut tanggal pengembalian dan juga ID ASLab. ID ASLab di sini memiliki relationship dengan pengembalian. Kita run juga. Di sini sudah bisa. Selanjutnya yaitu ada insert into. Di sini kita menambahkan value kepada entity item peminjaman dengan atributnya yaitu ada nomor seri, kondisi barang saat keluar, kondisi barang saat kembali, ada ID barang, ID pengembalian, dan juga ID peminjaman. Di sini juga ada value-nya. Kita run. Nah, sudah bisa. Lalu di sini kita ada fungsi untuk mengambilkan tabel. Fungsi dari menampilkan tabel sendiri yaitu menggunakan select from. Di sini kita run. Macet ya. Kita run dulu. Ini ada nge-lag ya guys. Ya mungkin ini kita refresh dulu ya. Kita refresh. Nah, seperti ini. Bisa kita lihat juga ada tabel apa saja yang masuk. Di sini ada ASLab dan juga ada kolom-kolomnya. Sudah masuk semua di sini. Pengembalian memiliki kolom 3. Jadi sudah masuk semua ya. Misal di sini kita select peminjaman, item peminjaman. Mungkin kita bisa lihat di sini. Control V. Nah, seperti tadi di sini juga sudah bisa ya. Nah, selanjutnya yaitu kita lanjut kepada soal, yaitu pada modul 5 di sini.
Nah, di sini ada latihan juga dengan soal nomor 4 tadi yang harus kita jawab, yaitu membuat DDL untuk membuat IRD database dari sewa mobil. Di sini semua tabel memiliki primary key auto increment yang dimulai dari nilai 1 dengan penambahan 1 jika ada baris data baru. Lalu kolom yang 0 berarti nilainya boleh kosong, sedangkan kolom yang not 0 berarti nilainya tidak boleh kosong, yaitu mandatori jadi harus diisi. Selanjutnya pada tabel tipe, jika keterangan tidak diisi, maka default nilainya adalah string tanpa keterangan. Lalu ada pada tabel mobil, harga sewa mobil paling murah itu 200.000 per hari, sedangkan yang paling mahal adalah 600.000 per hari. Dengan harga sewa yang di luar range tersebut akan ditolak. Jadi kita membuat batasannya. Lalu tanggal sewa ini menggunakan deva tanggal sistem, lalu lama penyewaan 1 hari dengan maksimal 5 hari. Jika lebih tidak diperbolehkan dan tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem. Jadi kita di sini juga membuat batasan. Lalu di sini latihannya juga memasukkan minimal 3 data atau value, yaitu nama customer, tanggal berapa saja customer tersebut menyewa mobil, nama-nama customer serta tipe mobil yang pernah disewa, lalu ada nama-nama sopir serta nama customer yang pernah disopiri. Di sini kita lihat di PG admin, di sini saya ada rental mobil. Nah, di sini yang pertama yaitu membuat entity. Entity yang pertama yaitu tabel, membuat kolom dari pabrikan. Di sini kita bisa lihat, tabel di sini yaitu dengan entity pabrikan kita memiliki atribut yaitu ID pabrikan, yaitu tipe datanya small serial atau increment, jadi langsung diurutkan dengan primary key, lalu nama pabrikan, tipe datanya varchar, dan not null. Di sini kita run. Sudah sukses, selanjutnya mungkin bisa kita lihat untuk select from pabrikan. Kita melihat tabelnya ya. Selanjutnya, kita membuat create table. Di sini ada tipe, yaitu berisi ID tipe, small serial primary key, ada nama tipe, di sini varchar, yaitu not null, lalu ada keterangan, di sini ada varchar, default tanpa keterangan, jadi pada IRD keterangan di sini atributnya tidak memiliki diisi default, jadi tanpa keterangan ya. Lalu ada pabrikan ID di sini integer yaitu not null, ada constraint dari foreign key pabrikan. Di sini dari pabrikan ID yaitu foreign key-nya mengambil referensi dari pabrikan yaitu ID pabrikannya. Sini kita run. Lalu sukses, selanjutnya ada create table, di sini mobil, entity mobil, kita memasukkan atributnya yaitu ID mobil, small serial, primary key, ada warna varchar, not null, tahun, integer, not null, ada harga sewa, big in, yaitu not null, lalu ide check. Di sini kita masukkan batasannya tadi, yaitu harga sewanya harus kurang dari 200.000, harus lebih dari 200.000 dan tidak boleh lebih dari 600.000. Lalu di sini kita memasukkan harga beli yaitu big in, not null, yaitu tipe ID, integer not null. Lalu constraint di sini ada foreign key dari tipe ID, mengambil referensi yaitu dari tabel tipe yaitu ID tipe primary key-nya. Run. Sini juga sukses. Lalu ada create table di sini sopir, yaitu ID sopir, yaitu small serial, primary key, nama sopir yaitu varchar, not null, ada alamat varchar, juga not null, ada tarif harian di sini integer,
yaitu not null, mandatory, lalu ada nomor telepon, yaitu tipe datanya varchar, dan juga not null. Di sini bisa kita run. Create table sudah, lalu ada peminjam. Di sini ID peminjam, yaitu small serial, the primary key, lalu nama peminjam, yaitu varchar, dan not null, lalu ada alamat, di sini varchar, dan not null, lalu nomor telepon di sini juga varchar, yaitu not null. Kita run juga sudah sukses. Lalu selanjutnya ada create table. Di sini bisa kita refresh dulu. Nah, di sini bakal masuk tabel apa saja yang sudah kita buat. Nah, di sini. Selanjutnya ada tabel penyewaan. Di sini ada ID penyewaan, dan tipe datanya small serial, yaitu auto increment, primary key, yaitu ada tanggal, yaitu date not null, yaitu default current date, lalu ada hari sewa, di sini integer, yaitu not null. Selanjutnya ada cek, di sini kita membuat batasan tadi, yaitu hari sewanya harus lebih dari 1 hari dan tidak boleh lebih dari 5 hari. Lalu ada tujuan di sini varchar atau not null, ada mobil ID di sini integer atau not null. Lalu menambahkan constraint di sini dari foreign key mobil, yaitu mobil ID, mengambil referensi dari tabel mobil, yaitu ID mobil, sama seperti tadi di FK sopir juga, dan juga constraint reference dengan peminjam. Di sini kita run. Sudah sukses menambahkan creatable-nya. Lalu di sini kita menambahkan value. Value di sini ada pabrikan, yaitu dengan atribut nama pabrik. Di sini value-nya kita masukkan Toyota, Mitsubishi, dan Isuzu. Di sini bisa kita run. Selanjutnya sudah sukses. Selanjutnya yaitu insert into. Di sini ada tipe nama tipe, ada keterangan, dan pabrik ID. Seperti yang kita tahu bahwa tipe di sini memiliki relationship dengan pabrik. Memiliki value yaitu Fortuner dengan cukup 4 orang, keterangannya untuk pabrikan ID yaitu 1, minibus muat keluarga dengan pabrikan ID 3, lalu off-road, segalanya Medan, dan seperti itu selanjutnya. Selanjutnya ada insert into mobil, di sini memiliki pada entity mobil memiliki atribut yaitu warna, tahun, harga sewa, harga beli, dan tipe ID. Memiliki di sini masukkan warna dan sebagainya. Lalu kita insert dan juga sukses. Di sini juga pada sopir. Di sini sopir memiliki value atribut yaitu nama sopir, alamat, tarif harian, dan nomor telepon. Di sini kita memasukkan value-nya. Kita run juga sukses. Selanjutnya ada insert into dari peminjam. Di sini ada nama peminjam, alamat juga, serta nomor telepon. Di sini kita memasukkan value-nya juga, bisa kita run juga di sini, dan sukses. Selanjutnya ada menambahkan value pada entity penyewaan, yaitu ada atribut hari sewa, tujuan mobil ID, sopir ID, dan juga peminjam ID. Sini bisa kita run juga. Nah, sudah sukses. Dan untuk menampilkan tabel, misal di sini select from penyewaan. Akan muncul tabelnya. Di sini loading ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat refresh. Akan nambah. Itu entity yang kita masukkan itu ada 6. Mungkin dari sini penjelasan dari saya, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.